Video inovasi media pembelajaran berbasis lingkungan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mila Karmila dari PGMI 4D yang berNIM 1908017132. Di video kali ini saya akan membuat inovasi media pembelajaran berbasis lingkungan. Berlangsungnya proses pembelajaran tidak terlepas dengan lingkungan sekitar. Pembelajaran tidak terbatas pada ruangan kelas saja. Pembelajaran menggunakan pendekatan lingkungan akan menghapus kejenuhan dan menciptakan peserta didik bahkan cinta lingkungan. Sebenarnya, pembelajaran berbasis lingkungan ini bukan semua hal yang baru, melainkan sudah populer dan dikenal pada setiap jenjang satuan pendidikan. Hanya saja, penggunaan pembelajaran berbasis lingkungan ini sering terlupakan. Berdasarkan teori belajar, melalui pendekatan lingkungan ini, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Sikap verbalisme siswa terhadap penguasaan konsep dapat diminimalkan dan pemahaman siswa terhadap sesuatu akan membekas dalam ingatannya. Pendekatan lingkungan adalah suatu strategi pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai sasaran belajar, sumber belajar, dan sarana belajar. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah lingkungan dan untuk menanamkan sikap cinta lingkungan. Contoh kegiatan belajar mengajar atau kegiatan yang dilaksanakan di sekolah menggunakan pendekatan berbasis lingkungan yaitu menggunakan model PAIKEM atau PAIKEM, yaitu yang pertama, sebelum kegiatan belajar mengajar, kegiatan yang dilakukan sebelum bel masuk berbunyi yaitu melakukan piket kelas atau membersihkan ruangan tempat belajar. Hal ini masing-masing guru kelas tidak boleh diam saja di ruangan guru, melainkan guru harus bisa mendampingi siswa untuk mengajak melakukan piket kelas atau membersihkan ruangan kegiatan belajar secara bersama-sama. Di sini siswa secara tidak langsung diajarkan untuk melakukan percobaan terhadap yang belum pernah siswa lakukan. Misalnya mengepel, nyapu, membuang sampah. Serta siswa juga di sini mampu memecahkan masalah bagaimana caranya ruangan itu agar bersih dengan cepat dan tepat waktu, yaitu siswa akan melakukan kerjasama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, pada saat melakukan kegiatan piket kelas, biasanya akan ada sampah yang berserakan dan berbeda-beda. Guru membimbing siswa untuk bisa membedakan sampah organik dan non-organik atau anorganik dengan menempatkan di tempat yang berbeda. Di sini siswa akan melakukan pengamatan serta akan tahu dan mengalami secara langsung bagaimana cara membedakan sampah organik dan non-organik tersebut. Pelajaran yang berhubungan dengan hal itu pada saat kegiatan ini juga siswa tidak merasa sedang belajar dan proses kegiatannya pun akan disenangi oleh siswa. Yang ketiga, setelah semuanya terlihat bersih, guru mengajak siswa untuk melakukan kebersihan terhadap diri sendiri. Misalnya, guru mengajak siswa untuk melakukan cuci tangan yang benar gimana, dan biasanya di sekolah dasar akan terdapat keran khusus untuk mencuci tangan. Di sini guru mencontohkan cuci tangan yang baik serta siswa mampu melakukannya sesuai yang dicontohkan oleh guru. Kegiatan upacara. Ini di dalam kegiatan upacara biasanya di sekolah suka mengadakan upacara-upacara rutin, yaitu tiap hari Senin. Pelaksanaan upacara ini pun tidak hanya dilakukan pada hari Senin saja,
Tetapi ketika ada memperingati hari-hari besar, sekolah bisa mengajak siswa untuk berpartisipasi mengajak hari-hari besar lingkungan hidup seperti hari pencanangan satuan pohon, hari kehutanan sedunia, hari air, hari bumi, hari beraneka-ragaman hayati, hari lingkungan hidup sedunia, hari sampah, dan hari cinta puspa dan satwa nasional. Kegiatan belajar mengajar. Teknik kegiatan belajar mengajar berbasis lingkungan dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan karya wisata, yaitu mengunjungi lingkungan yang dijadikan objek studi tertentu sebagai bagian integral dari pelaksanaan kurikulum. Misalnya, mengunjungi tempat-tempat sejarah seperti Candi Borobudur, namun bisa juga di tempat-tempat yang ada di sekitar sekolah, seperti halaman sekolah, kebun sekolah, sawah, kolam ikan, pasar, bank, dan sebagainya. Di sini Ibu akan mencontohkannya di gambar berikut ya, di Candi Borobudur dan sejarah-sejarahnya. Perlu kalian ketahui. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat biar ingat dan terus ada gambarannya. Nah, sudah dapat dilihat gambar dari Candi Borobudur yang Ibu sudah cantumkan, yaitu ada guyonan di kalangan sopir rental mobil Jogja. Konon orang Indonesia itu akan mengunjungi Candi Borobudur setidaknya 4 kali seumur hidupnya. Kunjungan pertama ke Candi Borobudur biasanya ketika study tour di sekolah menengah. Kunjungan kedua bersama pacar ketika kuliah. Kunjungan ketiga mengantar orang tua setelah acara wisuda. Kunjungan keempat membawa anak dan istri ketika berlibur ke Jogja. Itu guyonan ya, guyonannya. Candi Borobudur memang seperti wisata wajib bagi wisatawan di Jogja. Meskipun letaknya di Magelang, Candi Borobudur bisa dijangkau dalam 1,5 jam saja dengan kendaraan pribadi atau sewaan dari pusat kota Jogja. Di situ ada gambar Candi Borobudur yang dikunjungi banyak wisatawan, dikunjungi oleh banyak wisatawan setiap tahunnya. Candi Borobudur yang disebut UNESCO sebagai monumen dan kompleks stupa termegah serta terbesar di dunia ini memang memukau. Lihat saja gambarnya ya. Itu momen terbaik Candi Borobudur, sunrise dan wasiak. Tuh hari wasiak berikut, lihat, bisa dilihat. Nah, bila pada hari biasa kita sudah diminta pergi dari Borobudur sebelum senja, saat Waisak kita berkesempatan melihat Candi Borobudur di malam hari. Hal ini sangat istimewa karena Borobudur terlihat begitu megah ketika disorot lampu. Nah, bisa dilihat gambarnya. Di situ udara begitu segar, bintang bertaburan di langit fajar. Suasana di Candi Borobudur terasa begitu hening dan damai. Tak lama lagi, sinar keemasan mentari pagi akan menerpa Candi Borobudur. Nah, sejarah dari Candi Borobudur itu apa? Kita simak baik-baik. Berdasarkan prasasti Karangtengah, diperkirakan Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga dari Wangsa Shailendra dan baru diselesaikan putrinya, Ratu Pramudawardhani pada abad ke-9. Sedikit yang diketahui tentang hal lain, termasuk siapa arsitek bangunan yang tersusun dari 2 juta balok batuan andesit yang saling mengunci bagaikan sebuah puzzle raksasa. Seperti puzzle kayak gitu ya, jadi itu kita bisa masuk, kadang nggak bisa keluarnya, bingung gitu. Sebuah legenda Jawa bercerita tentang Gunadarma yang berbaring memandang Candi Borobudur sampai tertidur.
dan tubuhnya berubah menjadi perbukitan menoreh. Gunadarma kemudian dianggap sebagai arsitek Candi Borobudur meskipun tidak ada prasasti bersejarah tentang hal itu. Relief Candi Borobudur yaitu terbagi menjadi 4 kisah. Yang utama yaitu Karmawibangga, Lalita Wistara, Jataka atau Awadana, serta Gandawyuha. Selain mengisahkan tentang perjalanan hidup Sang Buddha dan ajarannya, relief Candi Borobudur juga merekam kemajuan masyarakat Jawa pada masa itu. Untuk mengikuti cerita yang terpahat di Candi Borobudur, pengunjung harus berjalan searah jarum jam dari pintu timur. Setelah tiba di titik awal, barulah naik ke tingkat berikutnya. Demikian berulang hingga mencapai puncak Candi Borobudur. Ritual ini disebut pradaksina. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.